Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh Clip. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Pada video kali ini, Aceh Clip akan membahas tentang pesantren paling tua di Aceh. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya apabila di-subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu. Ini merupakan support terbaik agar Aceh Clip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Didirikan seorang ulama asal Baghdad, Fairuz al-Baghdadi, pada masa Kesultanan Iskandar Muda tahun 1625 Masehi. Dayah atau pesantren Tengku Cik Tanoh Abe di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, merupakan salah satu pesantren tertua di Asia Tenggara. Ulama asal negeri 1001 Malam itu hijrah ke Aceh dan menyebarkan agama Islam bersama 7 saudaranya. Semula, Dayah Tengku Cik Tanoh Abe didirikan hanya berupa surau kecil di tanah Tigelpoh, sekitar 4 km dari lokasi Dayah Tengku Cik Tanoh Abe saat ini. Selain digunakan sebagai tempat menyebarkan ilmu agama, juga dijadikan sebagai tempat eksekusi hukuman cambuk bagi masyarakat yang melanggar ketentuan syariat Islam pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, Dayah yang semula berada di tanah Tigelpoh ini akhirnya dipindahkan ke kawasan perkampungan warga. Dayah yang telah mampu mencetak berbagai santri yang tersebar di berbagai pelosok ini pernah dipimpin oleh sejumlah ulama lain setelah pendirinya kembali ke negaranya saat memasuki usia tua. Namun, Dayah ini mencapai puncak kejayaan pada masa pimpinan Syekh Abdul Wahab yang lebih dikenal dengan Tengku Cik Tanoh Abe, sehingga Dayah tersebut lebih dikenal dengan sebutan Dayah Tengku Cik Tanoh Abe. Selain sebagai tempat pembentukan karakter ulama semasa kepemimpinan Tengku Cik Tanoh Abe, Dayah ini juga dijadikan tempat berkumpulnya ulama Aceh seperti Tengku Cik Ditiro dan beberapa ulama lainnya untuk bermusyawarah dan mengatur strategi melawan kolonial Belanda. Setelah meninggalnya Tengku Cik Tanoh Abe pada tahun 1894, Dayah yang berjarak sekitar 42 km ke arah timur kota Banda Aceh atau sekitar 7 km ke pedalaman sebelah utara ibu kota Kecamatan Selimum dikelola secara turun-menurun. Dari Syekh Abdul Wahab kemudian diteruskan kepada Syekh Muhammad Said. Dari Muhammad Said, pesantren ini diurus oleh Syekh Muhammad Hussein, kemudian Tengku Muhammad Ali, hingga kemudian jatuh kepada Tengku Muhammad Dahlan atau lebih dikenal dengan Abu Dahlan Tanoh Abe. Semasa kepemimpinan Abu Dahlan, yaitu pada tahun 1984 hingga 2007, Dayah ini kembali mencapai puncak kejayaan. Ribuan santri dari berbagai pelosok menuntut ilmu di Dayah tersebut. Tak sedikit di antara santri dari Dayah Tengku Cik Tanoh Abe yang telah mendirikan pondok pesantren sebagai wadah memanfaatkan ilmu yang didapatkannya. Setelah Abu Dahlan meninggal dunia pada tahun 2007, Dayah ini dikelola oleh istrinya atau santri, sehingga kalangan masyarakat di sana kerap memanggilnya Umi. Dalam mengelola Dayah, Umi dibantu oleh menantunya, Tengku Ridwan Tanoh Abe. Tengku Haji Muhammad Dahlan Al-Fairusi Al-Baghdadi yang mendirikan Tanoh Abe pada tahun 1627 Masehi, dia merupakan ulama generasi ke-9 dari keturunan langsung Syekh Fairuz. Syekh Fairuz sendiri adalah seorang ulama Sunni yang merupakan asal-usul dari Baghdad dan menjadi penggembang Islam di Aceh melalui tarekat Syatariyah yang diajarkannya. Dalam konteks perkembangan tarekat Syatariyah di Aceh secara keseluruhan, alur silsilah yang dikembangkan keturunan Syekh Fairuz ini tergolong unik karena tidak melalui Syekh Abdul Rauf Ali Al-Jawi yang dianggap sebagai khalifah utama tarekat Syatariyah di Aceh khususnya dan di dunia Melayu Indonesia pada umumnya. Dalam naskah Syatariyah karangan Tengku Muhammad Ali yang merupakan orang tua dari Abu Dahlan disebutkan bahwa Abu Dahlan mengambil baiat tarekat Syatariyah dari Syekh Abdul Wahab dan kemudian secara berurutan mengambil
baiat dari Syekh Muhammad Ashad Tahir, dari Syekh Muhammad Syahad Tahir, dari Syekh Mansur Badiri, dari Syekh Mullah Ibrahim Al-Qurani, dari Syekh Ahmad Al-Husasi, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Umumnya, sebelum sampai kepada Syekh Mullah Ibrahim Al-Qurani dan Syekh Ahmad Al-Husasi, nama Abdul Rauf Ali Al-Jawi selalu disebut dalam hampir semua silsilah tarekat Syatariah yang dijumpai di dunia Melayu Indonesia. Kini Abu Tanoh Abe telah tiada, namun masih terngiang pesan yang diucapkan pada Agustus 2005 lalu. Khazanah naskah yang telah lama dipeliharanya seyogyanya dijaga bersama. Dulu ia memang cenderung protektif terhadap naskah-naskah tersebut, sehingga tidak sembarang orang bisa mendapatkan informasi berkaitan naskah-naskah yang menjadi koleksi dayahnya. Ini semata karena amanat dari kebanyakan sanak famili yang menghibahkan naskah-naskah tersebut yang tidak menginginkan terlalu banyak pihak mengganggu pusakanya. Selain itu karena pengalaman pahit adanya tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab ketika diberi kesempatan untuk mengakses naskah-naskah. Namun, setelah ia melihat kenyataan musnahnya sebagian khasanah budaya Aceh di tempat lain akibat gempa dan tsunami, dan menyadari betapa rentannya kertas yang digunakan sebagai alat naskah itu, ia pun sadar bahwa berbagai upaya pemeliharaan naskah-naskah warisan leluhur tersebut harus dilakukan bersama-sama. Abu Dahlan sempat memperlihatkan koleksi naskahnya kepada mereka yang berkunjung ke dayahnya, bahkan koleksi naskah yang tersimpan di kamar pribadinya sekalipun. Terima kasih telah menonton video Aceh Clip sampai dengan selesai. Semoga video ini dapat mengedukasi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan nama. Jangan lupa juga untuk share, komen, like, and subscribe agar channel ini tetap bertahan dan konsisten untuk mengupload video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.